Di sini kalau kita bisa intensikan gitu ya, meaning ikhlas itu dalam pikiran itu tingkat energinya bisa lebih tinggi dari passion itu ya. Ini menurut riset dari David Hawkins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum diri saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kali ini kita akan masuk pada virtual NLP yang ke-7. Dalam spiritual NLP yang ke-7 ini kita akan ngambil topik neurosemantik ikhlas. Ya, sekali lagi, neurosemantik ikhlas. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong ya like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik yang lebih menarik lainnya, kalian akan dapat pemberitahuan dari saya. Oke guys, terima kasih kalian sudah like dan subscribe. Apa neurosemantik itu? Jadi neurosemantik adalah ilmu pengembangan diri untuk memberikan makna yang lebih besar. Seperti kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, dan kontribusi dalam kehidupan. Dan neurosemantik juga mempelajari pikiran dan tubuh kita dalam mewujudkan makna dan bagaimana makna tersebut diungkapkan menjadi perilaku. Ya, bisa perilaku, bisa tindakan, ucapan, ya, respon yang lain-lain ya, atau penampilan kita. Juga secara lebih luas ya, membahas bagaimana bekerjanya secara holistik sistem pikiran, tubuh, emosi batin kita ya, untuk menerjemahkan ide-ide terbaik yang paling inspiratif di dalam pikiran kita. Nah, kemudian sekarang apa manfaat dari neurosemantik? Jadi manfaat neurosemantik yang pertama adalah kita bisa menciptakan pemaknaan pikiran yang paling enhancing dan kuat. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menerapkan nilai-nilai hidup terbaik di dalam tindakan dan kinerja. Tetapi untuk memperolehnya dalam pikiran kita, seperti dalam gambar itu, ya, ini terjadi sebuah permainan atau pertarungan batin, ya, pertarungan batin, emosi batin dan sebagainya. Jadi di situ, nah di sebelah kiri adalah gambar otak kita. Nah di situ, di sana ada dalam otak itu ketika menerima stimulus, ya, itu terjadi sebuah pertarungan atau permainan batin. Ya, itu akibat dari frame masa lalu ya, yang kebentuk dari masa lalu, dari mindset, dari input ya, kebiasaan, pendidikan dan sebagainya di masa lalu itu. Sehingga kita menghasilkan pemaknaan. Nah, apa gunanya dari neurosemantik? Dari neurosemantik di sini tadi kita akan bisa menginterupsi ya. Menginterupsi pemaknaan itu, ya gagasan itu, ya supaya nanti menghasilkan respon ya, perilaku, kinerja itu ya. Jadi kita melakukan pemaknaan, melakukan thinking ya terhadap pemikiran kita sendiri, ya, melihat pemaknaan yang lebih dalam, lebih inspiring gitu, supaya menghasilkan respon yang tadi bisa mengenhance tindakan, ya, tindakan kita. Nah di situ kemudian dalam karena itu menginterupsinya dengan apa? Dengan melakukan sebuah self talk di situ. Jadi dalam pikiran kita yang sudah tertanam dalam bawah sadar kita itu ada part-part gitu ya. Nah kalau di dalam
Neurosemantik, spiritual neurosemantik ini hanya dua part, yaitu part yang ihsan dan faksa. Nah, ini nanti lebih jelasnya bisa eh, kalian lihat di dalam spiritual NLP yang ketiga nanti ya. Eh, di dalam channel YouTube ini juga bagaimana provokasi pikiran terhadap bagaimana provokasi roh kita, spiritual kita ini terhadap pikiran. Ya nanti bisa dicari di situ ya, dipelajari lagi. Ini nggak akan saya terangkan lagi. Nah, jadi teman sekalian, sekarang kita kaitkan dengan bagaimana kita memberikan meaning ya terhadap ikhlas. Karena ini kita neurosemantik ikhlas. Ya. Nah, sebelumnya kita apa ikhlas itu? Jadi ikhlas itu adalah berasal dari kata kholaso yang berarti jernih dan bening. Jadi pikiran yang ikhlas adalah pikiran dan perasaan yang bersih, ya jernih, tulus, dan ridho dalam melakukan tindakan tadi ya, atau tidak melakukan tindakan, ya, yang tercerahkan karena oleh Tuhan, itu ya, itu. Nah, sekarang kita coba dengan meaning ikhlas di dalam kinerja. Jadi nanti dari meaning kita dalam ikhlas itu akan kita berikan pemaknaan begitu rupa sehingga menghasilkan sebuah intensi energi, ada intensi dalam pikiran itu ya. Nah, di sini kalau kita bisa intensikan gitu ya, meaning ikhlas itu dalam pikiran itu tingkat energinya bisa lebih tinggi dari passion itu ya. Ini menurut riset dari David Hawkins yang beliau sudah meriset hampir 20 tahun itu tentang energi ya, energi emosi dan pikiran itu, maka ketika passion of work itu hanya sekitar 10 pangkat 400 sampai 500. Tapi ikhlas itu ya atau enlightenment ya awalnya itu 600, kemudian nanti meningkat lagi pada intensi yang lebih tinggi sampai 10 pangkat 1000. Nah, di situ. Jadi melebihi dari passion of work. Karena kenapa? Karena passion of work ini masih memerlukan gairah terhadap pekerjaannya kan gitu. Jadi kalau kita tidak ada passionate terhadap pekerjaan apa yang kita kerjakan, kita nggak akan passion gitu ya. Nah, sedangkan ikhlas seringkali orang-orang ikhlas itu berkorban malahnya. Jadi punya kinerja yang tinggi padahal dia berkorban gini. Nah, ini maka sebenarnya meaning dari ikhlas ini sangat cocok untuk pekerja sosial, ya, relawan bencana gitu ya, relawan pandemi, agamawan yang dia masuk ke pelosok-pelosok sampai ke pelosok Papua seperti itu ya. Nah, ini membutuhkan sebuah intensi ikhlas yang sangat tinggi. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah meaning ikhlas yang kita terapkan pada musibah ketika menerima musibah. Kita perlu ya dalam memberikan meaning dari ikhlas itu adalah sebuah sikap namanya acceptance ya. Jadi acceptance itu menerima terhadap realitas yang sedang kita hadapi ketika kita sedang menerima musibah. Itu yang paling penting. Nah, paling penting seperti itu. Seperti apapun pahitnya musibah yang kita terima. Ya. Nah, contoh ini ya. Ini ada sebuah contoh ketika kapal yang misalnya kita tumpangi tenggelam. Maka pada saat kita sudah diumumkan oleh nahkota bahwa kapal ini adalah sedang karam, ya kita tidak ada gunanya lagi menyesali kenapa kita kemarin milih perjalanan kapal laut, nggak ada gunanya lagi, atau kita mengkomplain terhadap buruknya armada itu tidak ada gunanya lagi. Ya, sama juga ketika Anda mengalami kebangkrutan, bisnisnya kolap gitu ya. Kita juga nggak bisa lagi menyalahkan situasi ekonomi, menyalahkan kinerja karyawan kita yang buruk, menyalahkan situasi, yang menyalahkan tim marketing dan seterusnya. Nggak bisa, itu sama sekali nggak akan menolong, hanya pelampiasan emosi saja. Nah, pada saat itu, tadi ketika kapal kita karam, maka masukkan, ya, inputkan tadi, atau tepatnya tadi adalah interupsikan di dalam
gagasan kita tadi, ya, dalam meaning kita tadi itu, bahwa ini adalah kondisi terbaik saat ini. Kenapa kondisi terbaik? Karena yang lain-lain sudah tenggelam. Ada yang meninggal, ada yang tertimpa sesuatu, dan sebagainya. Dan kita masih bisa menyelamatkan diri. Ini adalah situasi yang terbaik. Ini namanya acceptance. Ya. Nah, ketika kita sudah menerima musibah seberat apapun, ini biasanya terbukti. Justru kita akan berpikir cerdas, ya. Kalau tadi terkait dengan musibah kapal tadi, kita akan bisa mencari gimana caranya untuk menolong diri sendiri, gitu ya, untuk berenang, untuk mencari pelampung, atau kita tidak terperangkap, itu paling tidak, ya. Pada situasi yang justru lebih buruk, karena kalau kita ini tidak menerima, tidak ikhlas, ya, kita takut dan sebagainya, maka kita justru seringkali mengambil pilihan-pilihan tindakan yang salah, dan justru lebih semakin parah, gitu ya. Panik itu semakin parah. Begitu juga dalam bisnis, kalau Anda dalam sesuatu yang bangkrut, Anda kemudian amarah atau kemudian Anda panik gitu, maka keputusan-keputusan yang Anda ambil itu justru akan semakin parah. Ini intinya. Nah, jadi inti acceptance dari menerima realitas itu adalah sebuah meaning dari ikhlas, gitu ya. Nah, ini maka kalau kita kembali pada anatomi tadi, gitu ya. Nah, maka ketika stimulusnya adalah tadi tertimpa musibah, gitu ya, tertimpa musibah di situ, maka di dalam batin kita terjadi pertarungan di situ dari permainan emosi batin kita, maka kita interupsi, ya, dengan meaning ikhlas tadi. Kita berikan makna, ya, dari part 1 di situ, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita bisa memberikan respon yang cerdas. Jika kita bisa mengambil keputusan tindakan yang tepat, gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga sekarang adalah meaning ikhlas untuk menghadapi tantangan berat atau tantangan yang menakutkan. Jadi kita sudah menghadapi sebuah tantangan apa, misalnya resesi atau menghadapi hal yang baru sama sekali, gitu ya. Nah, ini karena kita kan ada rasa keder juga gitu. Nah, ini bagaimana kita memberikan meaning ikhlas itu. Nah, untuk ini sudah saya buatkan sendiri secara khusus videonya. Silahkan cari di TOT NLP 3 Amir. Sekali lagi silahkan dicari di TOT NLP 3 Amir. Di sana akan saya berikan meaning bagaimana meaning ikhlas itu untuk menghadapi ketika Anda menghadapi tantangan yang berat. Ini insya Allah setara dengan firework. Ya, sama dengan firework itu sama. Jadi firework itu kan orang suruh berjalan di atas api yang menyala, itu kan takut gitu. Nah, tapi kemudian kita berikan meaning yang berbeda, ternyata kita lewat aman saja. Nah, nanti silahkan di situ sudah saya berikan juga contohnya, sampai saya berikan tools-nya, ya, dari tools terapinya jika Anda dihadapkan pada suatu tantangan yang membuat Anda minder, takut, ya. Itu sudah berikan, silahkan sekali lagi cari di TOT NLP 3 Amir di channel YouTube ini juga. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.